Shalom History Maker, senang bisa berjumpa dalam Magnet pada hari ini. Dan saya percaya kalau kita sehat hari ini, diberkati pada hari ini, semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu judulnya adalah influencer, atau orang yang memberikan pengaruh kepada masyarakat. Entah itu melalui perkataannya, entah itu melalui perbuatannya, apapun itu yang dia tampilkan di sosial media atau di media manapun, sehingga jadi pengaruh. Orang lain berusaha untuk ikut, orang lain berusaha untuk pelajari, bahkan melakukan yang sama. Nah, sejak awal Tuhan punya tujuan dalam diri kita untuk menguasai dan memberikan pengaruh kepada dunia. Tujuan awal adalah kita bisa menguasai dan memberi pengaruh kepada dunia. Tapi karena dosa masuk ke dalam dunia, tatanan dunia ini berubah. Dunia yang tadinya penuh keindahan jadi rusak. Dunia yang tadinya cemerlang kini jadi gelap. Ada pertengkaran, ada kebencian, ada percabulan dan dosa yang lainnya masuk ke dalam dunia. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus ketika dia datang di dunia, dia berkata dalam Bible bahwa kita, saya dan engkau adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia akan diasinkan? Ia sama sekali tidak berguna selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Ini ayat yang cukup dalam tanda kutip ngeri bagi saya. Mengapa? Karena kalau garam itu tidak berfungsi, garam itu akan dibuang dan diinjak orang. Kalau kita tidak bisa memberikan pengaruh kepada dunia, maka dunia akan tidak menganggap kita. Kita tidak dianggap, kita dibuang dan diinjak orang. Ayat berikutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Nah, tadi saya katakan bahwa garam itu fungsinya adalah untuk memberikan rasa kepada makanan, juga mencegah terjadinya pembusukan pada makanan. Terang itu fungsinya untuk menerangi. Kalau terang itu ada, maka kegelapan itu tidak ada. Sebaliknya, kalau gelap itu ada, dengan otomatis maka terang itu tidak ada. Dan kita anak-anak Tuhan hadirkan terang Yesus di dalam dunia ini. Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab yang besar agar kita sebagai orang muda bisa memberi pengaruh atau menjadi influencer. Namun kan banyak orang muda yang cuman emang gua pikirin, bukan masalah gue, masalah lo. Terpaku hanya kepada dirinya sendiri, terpaku hanya kepada masalahnya sendiri. Dunia sedang merosot, sedang hancur, khususnya di kalangan orang muda, cuman enggak ada beban, enggak ada tanggung jawab. Hari ini saya mau katakan, generasi ini butuh heroes untuk menarik mereka, untuk dapat menolong dari kehancuran dan kegelapan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu. Dan saya mau katakan, hadirkan terang Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada, kegelapan dosa itu pasti akan sirna. Ketika Tuhan Yesus ada, maka kegelapan itu akan menjauh. Ketika Tuhan Yesus ada, maka akan ada terobosan, akan ada kebangunan rohani, akan ada kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana sih jadi influencer? Bible ajarkan beberapa hal. Yang pertama adalah miliki hati yang kuat. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah aku telah memerintahkan engkau, jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Yahweh mempersiapkan Yosua agar memiliki hati yang kuat, karena dibutuhkan hati yang kuat untuk memberi pengaruh. Tidak hanya kuat dan berani. Gimana caranya Yahweh mempersiapkan? Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi mulai
renungkan firman Tuhan. That's why you need to read your Bible every day. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, tidak ada kekuatan yang bisa kita dapatkan, tidak ada rema yang kita bisa peroleh. Ingat, firman Tuhan itu punya kuasa. Dan ketika firman Tuhan dikatakan, percayalah, jangan remehkan kuasanya. Sekali firman Tuhan keluar, pasti jadi di dalam nama Yesus. Kalau orang percaya yang berkata firman Tuhan, pasti jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting menjadi influencer adalah kita punya hati yang kuat dan berani. Nah, kalau kita saja lemah, meratapi diri, menyalahkan orang lain, takut dan menyerah, kita tidak akan memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Yang ada malah orang lain pun ikut menjadi lemah, menyerah karena melihat kita. Mungkin saat ini kita punya beban, punya persoalan, masalah dan lain sebagainya. Tapi yang satu yang saya mau beritahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolongmu. Ada Tuhan Yesus yang selalu menjagamu dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hati. Engkau seorang pemimpin yang akan menjadi panutan bagi banyak orang. Kepribadianmu, sikapmu, integritasmu, dan semangatmu adalah yang akan jadi inspirasi banyak orang. Never give up. Punya hati yang kuat dan berani. Yang kedua, miliki hati yang bersahabat. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat mengasihi setiap saat dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Pada masa krisis karena pandemi yang sekarang ini malah semakin tidak ada harapan menurut dunia. Ada banyak yang sedang alami kesulitan. Nah, dari antara yang banyak sedang alami kesulitan itu, mungkin ada yang bisa katakan, saya sedang alami kesulitan. Tapi mungkin juga ada yang hanya bisa menutup diri, terdiam, dan lain sebagainya. Apapun yang mereka hadapi, kita harus tetap ada untuk mereka. Kita memberikan semangat dan dukungan. Agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Agar mereka tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka. Agar mereka tahu bahwa ada Yesus di dalammu yang hidup dan bekerja sampai saat ini. Bukan sekedar kata, tapi biar mereka dapatkan sebuah rasa yang bisa menerima mereka apa adanya. Mengakui keberadaan mereka dan menjaga mereka. Jadilah pribadi yang menarik. Tidak kaku. Saya ini terus terang orangnya kaku dan tidak suka bicara. Tapi saya berusaha merubah hal seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan merubah sikap saya yang seperti itu sehingga bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Sehingga bisa memperhatikan begitu banyak orang. Influencer harus punya yang namanya karakter. Yaitu yang punya hati yang kuat dan berani. Harus punya yang namanya creativity, yaitu selalu punya cara, selalu punya ide, selalu punya cara bagaimana sih bisa membangun hubungan relasi dengan orang lain, terus bisa memperluas jaringannya. Seorang influencer harus punya charity, yaitu membangun jaringan kepada semua orang yang kita temui tanpa melihat siapa mereka, latar belakang mereka apa, dan keadaan orang tersebut seperti apa. Tapi memberikan kasih, mempedulikan mereka. Dan yang terakhir, community. Jadilah komunitas yang dapat memberi pengaruh, menjangkau orang lain, sehingga komunitas Heroes bisa menjadi rumah rohani, the second home bagi orang-orang muda dimanapun engkau berada. Heroes, engkau dipanggil, engkau dipilih untuk dikasihi, dan biarlah kasih itu yang kau terima terus menerus meluap sehingga orang-orang di sekitarmu bisa merasakan kasih yang Yesus berikan. Heroes, history maker. Amin.